Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, karib kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Bisa. Kalau ada orang meninggal dunia, hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib, ba'da isya kuburkan. Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu. Tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Sudah saya sampaikan itu. Ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, sadonyo. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam ngokok. Sampai dah. Betul enggak. Tak sabar mau ikut ruang interview ujian dia. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalil utama. Terima kasih Pak. Ini kalau ada air ini makin lama biasanya. Dalil kedua, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil yang kedua.
Maka berdasarkan dalil ini, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya bacalah sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Belum dibayar dulu. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil sudah saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi enggak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya, saya tak percaya. Siapa nama lengkap? Nanti kalau kau mati, kebacakan